Bismillahirrahmanirrahim. Maqalul husli utawi kidik-kidike ngetusi mayit iku takmimu badanihi. Meratani badane mayit, yang disebut badan ya rogo. Rogo itu jasad. Oleh meratani bil ma'i kelan banyu. Tentu banyu yang suci, mensucikan. Bukan sembarang air. Kadang ada air yang sudah bercampur sabun, kemudian untuk memandikan ya rasa. Wa akmaluhu tawi sempurnane ngedusi mayit iku ayaghsila. Yen to masui sapa wongnya wong sing hidup sauataihi ing ala lorone mayit. Yang dikendaki sauataihi atau ala lorone mayit itu jalan depan, jalan belakang. Yang pertama disundang, kemudian disikat gigikan, diupilkan, terus ciloknya juga dibuang, kupingnya dibersihkan. Selesai, baru apa yang ada dari barang-barang yang tersisa masih ada dalam posisi jalan depan, jalan belakang, niki dicewoki, dibersihkan. Baru setelah dibersihkan wa ayuzila lan yen to ngilangi sapa wong al-qadra ing reget min anfihi saking irunge si wong. Hidungnya, kupingnya. Wa ayudiahu lan yen to mudhuni sapa wong. Wa ayudiahu lan yen to mudhuni sapa wong hu ing mayit. Wudu memudukan mayit itu hanya dilakukan sebelum memandikan. Setelah memandikan tidak usah. Ya, tidak usah. Nah, bagi yang memandikan itu baru wudu. Sunat wudu setelah memandikan itu sunatnya bukan bagi mayit, tapi bagi yang memandikan. Wa ayat lukalan yen to ngosok-ngosoki sapa wong badanahu ing badane mayit bisidri kelan godhong bidara. Godhong kelor. Niki faidahe membunuh gas amino, gas yang cepat membusukkan atau gas yang bisa menghilangkan baunya mayit atau bisa berfungsi sebagai gas yang menghilangkan baunya. Bukan kukunya digosok-gosok atau kemudian giginya dicukil atau di selitnya itu dipakai godhong kelor, itu bukan. Awake ya, badannya, jasadnya digosok-gosok dengan daun bidara. Ini fungsinya luar biasa. Baginda Nabi menyampaikan dengan daun bidara di tanah Arab yang di sana mencari daun bidara di mana. Tapi itulah hebatnya baginda Nabi. Wa ayusobalan yento den soraken opal ma'u banyu ngalai ngatasi mayit salasan kelawan telung ambalan. Ya minimal memandikan maksimal sunatnya 3 kali. Kalau 3 kali belum bersih ya 4 kali. Kalau 4 kali belum bersih ya 5 kali. 5 kali belum bersih 6 kali. 6 kok bersih maka sunat diganjili. Jadi kaifiat memandikan jenazah tentu ini kaifiat dari pekerjaannya saja. Ya, sebelumnya tentu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibalin la yubtada bil basmalah fahuwa aqta. Jadi setiap sesuatu tentu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, posisi kepala mayit ini lebih dekat dengan tempat-tempat airnya, jembangannya. Jangan sampai
tempat jembangan di bawah, di kaki mayat, sedangkan kepalanya jauh. Kenapa? Karena memandikan itu sunat dari atas, dari kepala. Kalau sudah sunat dari kepala, berarti posisi kepala ini lebih baik dekat dengan jembangan atau tempat-tempat air. Nah, tangan mayit sunat diletakkan dengan baik, tidak usah disedekapkan. Ya, dilepas saja supaya mudah untuk menggosoki. Yang paling terpenting aurat mayit itu harus ditutup, ya, dengan kain yang bisa menutupi baina surah warukbah, di antara perut dan lutut. Itu kalau yang memandikan ya sama-sama jenis atau mahram. Kalau yang memandikan beda jenis dan bukan mahram, maka mayat harus dibuntal yang rapat. Tangannya yang memandikan juga harus pakai sarung. Kalau yang memandikan orang lain dan bukan satu jenis, kok tidak menutup aurat semacam itu, maka yang memandikan berdosa. Tidak mendapatkan pahala. Man ghassala maitan fakatama alaih ghafarallahu arba'ina marah. Padahal memandikan mayit pahalanya luar biasa, diampuni 40 kali ampunan. Tapi kalau sudah berdosa, ya tidak dapat pahala yang semacam itu. Kemudian baru wa ayuzila al-qadra sawataihi wa segala macam, dibersihkan, dicewokkan, dicewokkan dulu, dibersihkan jalan depan, jalan belakang kotorannya, kemudian disikat gigikan, dibersihkan hidung, mata, telinganya, baru kemudian mewudukan jenazah. Bagaimana caranya? Ya seperti kita wudu aja. Dan sunahnya jangan sampai pas membasuh bagian muka ya, langsung dikotor. Tapi hendaknya dengan tangan. Dengan kedua tangan, setelah air berada di tangan, dibasuhkan ke mukanya. Ya. Dan tidak ada kesunahan berkumur serta menghirup hidung. Menghirup air ke dalam hidung. Tidak usah. Ya, langsung membasuh mukanya saja. Baru setelahnya adalah memandikan. Ya, dimulai dari atas kepala. Ya, dimulai dari atas kepala. Dengan mendahulukan, kemudian setelah kepala, baru anggota badan atas kanan, terus bawah kanan, atas kiri, bawah kiri. Berarti mendahulukan anggota bagian kanan. Nah, setelah itu baru mau 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali sesuai dengan kebutuhan. Dan nanti diakhiri dengan air yang bercampur dengan kapur barus. Tentu yang dengan daun kelor itu lebih awal. Ya. Digosok-gosok dulu pakai sabun, setelah digosok pakai sabun, terus dibersihkan dengan air yang bisa menghilangkan sabun, terus digosok-gosok lagi dengan daun kelor, air yang ada daun kelornya, terus dibersihkan lagi, baru dimandikan. Jadi kalau kita hitung begini. Pertama, jasad mayit itu dibersihkan dengan sabun. Sebab mungkin ada hal-hal yang menempel kepada anggota tubuh, kalau tidak dengan sabun tidak bersih. Seperti minyak, seperti mutah atau yang lain. Setelah disabuni bersih, kemudian dibasuh lagi dengan air yang bisa menghilangkan sabun, disebut air muzilah, air yang menghilangkan sabun-sabun yang ada. Ya, kalau pada saat menghilangkan sabun ini belum dihitung sebagai memandikan, sebab air itu bercampur dengan sabun. Kalau sudah bercampur dengan sabun berarti
air itu fungsinya tidak mensucikan lagi, cuma air suci tapi tidak mensucikan karena air itu sudah bercampur dengan sabun, walaupun menghilangkan. Kemudian dengan daun bidara digosok-gosok, kan keluar warnanya segala macam. Terus yang keempat, air yang menghilangkan daun bidara. Baru yang kelima ini disebut memandikan mayat kepalanya, badan kanan bagian atas, badan kanan bagian bawah, badan kiri bagian atas, badan kiri bagian bawah, baru dihitung satu yang kelima itu. Terus yang keenam dihitung dua, yang ketujuh dihitung tiga. Itu hitungannya. Yang terakhir baru dengan air kapur barus. Yang ketujuhnya atau yang ke-9 yang terakhir, yang ganjilnya itu. Nah, selesai, jangan langsung dibawa. Tapi jenazah dikeringkan dulu. Ya, dikeringkan. Langsung kemudian rambutnya disisir. Kalau perempuan dikepang 3. Ya, dikepang 3. Bagian kanan, ya, bagian kiri, bagian bun-bunan. Dan kepangannya ditaruh ke belakang, tidak usah dibundel. Coro Jawa, coro wong Jawa, ora usah digelung, tapi dilepas ke belakang. Nah, itu harus diperhatikan. Yang sangat harus diperhatikan, yaitu jangan sampai berbeda jenis bukan mahram ikut memandikan. Maka jika memang memandikan hukumnya berdosa.